Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Mister akan menjelaskan kembali rumus-rumus Excel pada Microsoft Excel. Pertama-tama, Mister akan menjelaskan tentang rumus round. R-O-U-N-D, round. Gunanya untuk membulatkan bilangan desimal pada digit tertentu. Di sini bisa kalian lihat ada tabel sebuah desimal di mana angka belakang komanya banyak sekali ya. Nah, kita bisa membulatkannya dengan dua angka di belakang koma desimal tersebut dengan atau tiga angka di belakang bilangan desimal tersebut. Caranya yaitu kita dapat mengetik pada sel, lalu kita klik formulanya, formula barnya sama dengan ROUND, round, buka kurung, C5, lalu ketik titik koma, lalu pilih angka 2. Untuk membulatkan desimal, di belakang koma ada dua angka, lalu tutup kurung. Setelah itu pilih enter atau OK pada keyboard kalian. Nah, seperti ini. Maka pembulatan desimal dari yang pertama yaitu 12,79. Lalu bagaimana membulatkan desimal ke dalam tiga angka? Sama caranya, itu kita tinggal hanya mengetik sama dengan fungsi ROUND, buka kurung. Di sini yang pertama yaitu ada di sel C, terus nomor kelima C5. Lalu kita ketik titik koma, lalu ketika kita ingin membulatkan bilangan di belakang koma hanya ada tiga angka, kita tulis angka 3 di sini, lalu tutup kurung. Setelah itu pilih enter. Nah, maka akan muncul bilangan di belakang koma yaitu hanya 3 angka. Untuk berikutnya juga sama, kita klik sama dengan terus round. Di sini yaitu huruf C, lalu baris ke-6. Setelah itu sama dengan round, buka kurung, C6 titik koma, lalu pilih angka 2, lalu tutup kurung, lalu ketik enter atau OK. Seperti ini. Dua angka di belakang koma kita dapat ketik rumus sama dengan round, buka kurung, selnya ada di sel berapa, kolom apa, misalnya C, lalu baris ke berapa di situ, baris ke-5, C5 titik koma, lalu ketika ingin membulatkan bilangannya di belakang koma hanya 2, ketik angka 2 saja. Kalau di belakang koma hanya ada 3, angka 3 saja. Begitu. Lalu tutup kurung, lalu pilih OK. Untuk selanjutnya, Mister akan menjelaskan juga bagaimana cara mencari sebuah nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai modus. Di sini bisa kalian lihat ada tabel nilai ulangan matematika dari 5 orang anak, dan di bawahnya ada tabel-tabel nih diminta untuk mencari nilai rata-rata, nilai tengah, nilai modus, dan jumlah sel. Oke, Mister hanya mencontohkan satu saja ya, sisanya kalian coba latihan di rumah dengan menggunakan Microsoft Excel. Mencari nilai rata-rata, Mister akan mencontohkan pada minggu yang pertama ya, yaitu dengan mengetik rumus sama dengan average atau average, lalu buka kurung. Di sini minggu pertama dimulai dari kolom D baris ke-5, berarti D5. Lalu kalian ketikkan tanda bagi sampai D yang terakhir yaitu D9. Setelah itu kalian tutup kurung, maka didapat nilai rata-ratanya yaitu 7,6. Lalu untuk mencari nilai tengah, kalian bisa mengetikkan rumus sama dengan median, buka kurung, sama. Untuk minggu pertama dimulai dari huruf D baris ke-5, lalu tekan tanda bagi, lalu sampai D9.
kalian tekan D5, lalu ketikkan tanda bagi sampai D9, baru tutup kurung. Setelah itu tekan enter atau OK, maka didapatkan nilai tengah yaitu 7. Nah, nilai modus ini apa? Nilai modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Kalian bisa langsung tahu ya, di sini nilai yang paling sering munculnya yaitu 7 kalau secara manual kalian lihat. Cuman kalau menggunakan rumus untuk mencari nilai modus ini sama dengan kita ketikkan MODE, mode. Lalu kita buka kurung. Sama, untuk mencari minggu yang pertama, kita klik D, terus baris kelima, lalu kita ketikkan tanda bagi D9, kolom D baris ke 9, lalu kita tutup kurung, ketikkan. Setelah itu kita tekan enter. Maka kita dapat nilai yang paling sering muncul atau modus yaitu 7. Lalu yang ini untuk yang mencari jumlah sel. Di sini kita bisa menggunakan count. Jumlah sel ini hanya menghitung tabel yang berisikan angka saja. Caranya yaitu kalian ketikkan rumus, mengetik rumus sama dengan count, lalu buka kurung. Ternyata di sini yang berisikan angka hanya dari huruf D 5 sampai yang terakhir yaitu huruf G 9, huruf G baris ke 9. Itu kita ketikkan saja D5, lalu kita ketik tanda bagi, setelah itu ketik G9, lalu tutup kurung, setelah itu enter. Nah, ternyata di sini jumlah sel yang berisikan angka yaitu ada sebanyak 20. Oke, sampai sini Mister minta kalian tulis di buku tulis kalian bagaimana mencari rumus-rumus yang pada tabel kosong ini. Begitu juga sama seperti yang tadi, yang di sebelumnya, yang ini. Kalian ketikkan rumus bagaimana mencari bilangan pembulatan desimal 2 angka di belakang koma dan 3 angka di belakang koma dari nomor 3 sampai dengan nomor 8. Ditulis di buku tulis kalian saja. Terima kasih. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.